Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imam Sapuan, selaku dosen pengampu mata kuliah Embedded System. Kami akan mempresentasikan eh, hasil dari tugas akhir dengan judul simulasi rangkaian sensor pendeteksi suhu menggunakan Arduino dengan tampilan suhu pada LCD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kanwanova Rizky Juwidra dengan NIM akhir 041. Lalu ada saya sendiri, Arik Darisi Zulkarnain dengan NIM akhir 057. Lalu ada Patricia Putri Arsani dengan NIM akhir 071. Untuk daftar isi dari eh, yang akan kami presentasikan, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada skema rangkaian, yang ketiga ada analisis, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk bagian pendahuluan, latar belakang. Dalam pandemi COVID-19, pengecekan suhu tubuh menjadi indikator awal yang penting. Perkembangan teknologi memungkinkan pengembangan alat deteksi untuk mengatasi penyebaran virus. Sistem pemodelan berbasis Arduino dengan menggunakan sensor suhu dapat membantu dalam penanganan COVID-19. Arduino adalah modul microcontroller yang memungkinkan pengontrolan peralatan listrik secara otomatis. Meskipun ukurannya kecil, Arduino memiliki manfaat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Arduino dalam simulasi ini memungkinkan pengambilan data suhu, pengolahan data, dan tampilan hasilnya. Selain itu, penyediaan suplai listrik yang memadai juga penting untuk meningkatkan kinerja alat ini. Selanjutnya, tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk mempelajari konsep kerja sensor suhu, yang kedua memahami cara menggunakan LCD untuk menampilkan informasi suhu, yang ketiga menjelaskan langkah-langkah pemasangan rangkaian sensor suhu dan LCD dengan Arduino, dan yang keempat mendemonstrasikan simulasi rangkaian menggunakan platform Tinkercad. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian untuk makalah ini dimulai dengan perancangan rangkaian simulasi menggunakan Tinkercad. Tahap ini melibatkan pemilihan komponen yang sesuai, seperti Arduino, sensor suhu, dan LCD, serta menghubungkannya sesuai dengan skema rangkaian yang diinginkan. Selanjutnya, program Arduino untuk membaca sensor suhu dan mengontrol tampilan pada LCD akan dikembangkan. Setelah rangkaian simulasi selesai dirancang, tahap selanjutnya adalah melakukan eksperimen untuk menguji kinerja rangkaian. Selama eksperimen, beberapa pengukuran suhu akan dilakukan dengan variasi suhu yang berbeda untuk menguji respons dan akurasi rangkaian. Data pengukuran suhu dan nilai yang ditemukan pada LCD akan dicatat kemudian akan dianalisis. Terakhir, berdasarkan hasil analisis, kesimpulan akan diambil untuk menentukan keberhasilan rangkaian dalam mengukur suhu dan menampilkan hasilnya pada LCD. Selanjutnya yaitu skema rangkaian. Rangkaian ini menggunakan sensor suhu yaitu uh, TMP36. Kemudian Arduino. Arduino ini akan membaca data suhu dari sensor suhu menggunakan pin input analog atau digital. Kemudian Arduino juga akan mengolah data tersebut dan menampilkan hasilnya di LCD. Lalu LCD digunakan sebagai tampilan untuk menampilkan suhu yang telah diukur. Kemudian breadboard adalah alat yang digunakan dalam pengembangan prototipe elektronikanya. Kemudian ada potentiometer yang berfungsi untuk mengendalikan tingkat tegangan atau arus dalam dari suatu rangkaian elektronik. Kemudian ada resistor untuk mengatur tegangan yang diberikan untuk LCD. Kemudian ada pemasangan komponen rangkaian. Seperti pada gambar di samping, untuk pemasangan komponen rangkaian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama, yaitu kita memilih komponen yang sesuai seperti Arduino Uno, breadboard, LCD, tensiometer, resistor, sama sensor suhu TMP36. Kemudian untuk tahap kedua, kita melakukan menghubungkan antara komponen-komponen tersebut, seperti menghubungkan pin VCC dan ground pada Arduino ke breadboard. Kemudian juga menghubungkan pin ground dan VCC LCD pada breadboard.
lalu menghubungkan potentiometer ke LCD dan menghubungkan LED dengan resistor ke breadboard. Untuk tahap ketiga, itu menghubungkan pin-pin pada sensor suhu TMP36 ke pin-pin pada Arduino. Seperti menghubungkan pin power sensor ke VCC breadboard, kemudian pin ground sensor ke GND Arduino, dan pin V output sensor ke pin A0 Arduino. Untuk pemasangan kode program dapat dilihat di sini merupakan pada baris pertama itu ada berfungsi untuk mengimpor library liquid crystal yang diperlukan untuk mengontrol LCD. Kemudian pada baris kedua itu membuat objek LCD dengan menggunakan pin 8, 7, 6, 5, 4, dan 3 pada Arduino sebagai pin kontrol LCD. Kemudian pada baris ketiga itu mendefinisikan variabel sensor pin dengan nilai 0 yang menunjukkan pin analog pada Arduino tempat sensor suhu terhubung. Kemudian pada baris 4, fungsi setup dieksekusi sekali saat Arduino dinyalakan. Pada bagian ini, inisialisasi serial dengan baud rate 9600 dilakukan untuk komunikasi dengan monitor serial. Selain itu, LCD begin 16,2 digunakan untuk menginisialisasi LCD dengan konfigurasi 16 karakter dan 2 baris. Kemudian untuk baris kelima, ini fungsi loop mulai dijalankan secara berulang secara terus-menerus setelah fungsi setup. Pada bagian ini, bacaan dari sensor suhu dilakukan dengan menggunakan analog read. Nilai yang dibaca akan dikonversi menjadi tegangan dengan mengalihkan dengan 4,68 dan baginya dengan 1024. Next. Kemudian untuk baris ke-6, di sini yaitu untuk menghitung suhu dalam derajat Celcius berdasarkan perbedaan tegangan dengan offset 0,5 dan dikalikan dengan 100. Kemudian untuk baris ke-8, di sini menampilkan suhu dalam derajat Celcius pada monitor serial. Next. Untuk baris ke-8 di sini itu mengatur posisi kursor dan menampilkan informasi suhu pada LCD. Baris ini berfungsi untuk memastikan bahwa teks temperature value ditampilkan di baris pertama dan decrease ditampilkan pada baris kedua. Sementara nilai suhu ditampilkan di posisi karakter ke-11 di baris kedua. Kemudian untuk baris ke-9 yaitu untuk menunda eksekusi selama 1000 milidetik sebelum kembali ke awal loop. Hal ini dilakukan untuk memberikan jeda waktu sehingga suhu yang ditampilkan tidak berubah terlalu cepat. Selanjutnya untuk alur data pada rangkaian, jadi di sini data yang nanti keluar pada LCD itu adalah data suhunya atau temperaturnya. Dan suhu ini diubah pada temperatur yang akan ditampilkan di LCD pada saat potensiometernya itu diubah menjadi nilai tegangan maksimalnya. Dan nilai analog ini dibaca kemudian dikonversi menjadi tegangan, dan tegangan ini nantinya dikonversi menjadi suhu sebelum nantinya ditampilkan. Dan di sini nilai analog ini dibaca melalui fungsi analog read sensor pin, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi tersebut itu akan mengembalikan nilai analog dalam rentang 0 hingga 1023 yang sesuai dengan rentang 0 hingga 5 volt pada pin analog Arduino. Dan reading adalah nilai analog yang telah dibaca menggunakan analog read sensor pin, kemudian nilai tersebut dikalikan dengan faktor 4,68 yang didasarkan pada pengukuran tegangan 5 volt menggunakan alat meter eksternal untuk mengkalibrasi konversi analog ke tegangan yang akurat. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut dibagi oleh 1024 yang merupakan nilai analog yang dapat dibaca pada resolusi 10 bit pada pin analog Arduino. Dengan ini, maka tegangan hasil konversi dalam volt dapat diperoleh. Setelah didapatkan konversi dalam volt, maka tadi tegangannya ini dikonversi ke suhu. Selanjutnya dengan menggunakan rumus flow temperature C sama dengan voltage dikurang 0,5, kemudian dikalikan dengan 100, maka perhitungan tersebut akan menjadi suhu dalam derajat Celcius. Dan ini diasumsikan didasarkan pada asumsi bahwa respons suhu linier dan memiliki karakteristik khusus di mana perubahan suhu menghasilkan perubahan tegangan yang proporsional. Selanjutnya, LCD dihubungkan ke Arduino menggunakan pin yang ditentukan dalam konstruktor objek LCD dan ada liquid crystal library
yang digunakan untuk mengontrol LCD dengan menggunakan Arduino. Dan library ini yang menyediakan berbagai fungsi, salah satunya untuk pengaturan tampilan. Jadi di sini untuk menampilkan suhu sendiri itu menggunakan LCD set cursor dalam kurung kolom koma row. Jadi di sini ditampilkan pada posisi kolom 11 pada baris kedua khususnya untuk suhunya, dan di print juga dari temperatur C atau dari variabel temperatur C tadi yang telah didapatkan suhunya. Jadi kurang lebih seperti itu alur data sampai menampilkan suhu pada LCD. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, prinsip kerja dari Arduino. Jadi Arduino ini berinteraksi dengan komponen lain melalui pin-pin analog dan digital yang tersedia. Jadi koneksi fisik dibuat dengan komponen lain dan pin-pin Arduino ini menggunakan kabel atau konektor yang sesuai. Dan setiap komponennya sendiri memiliki koneksi yang spesifik juga tergantung pada jenisnya. Dan program untuk mengendalikan komponen Arduino ini menggunakan bahasa C atau C++. Dan setelah program selesai ini, program ini akan dikirim ke Arduino melalui kabel USB yang terhubung antara Arduino dan komputer yang menjalankan Arduino IDE. Dan Arduino juga menggunakan library yang menyediakan fungsi-fungsi khusus, salah satunya seperti Liquid Crystal. Ini fungsi yang digunakan untuk berinteraksi dengan LCD. Kemudian untuk prinsip kerja sensor suhu TMP36, di sini sensor suhu TMP36 bekerja berdasarkan prinsip perubahan tegangan seiring perubahan suhu. Sensor ini memiliki 3 pin utama yaitu VCC, GND, dan juga output. Pin VCC digunakan untuk memberikan tegangan supply ke sensor. Biasanya bernilai antara 2,7 volt hingga 5,5 volt. Kemudian pin GND digunakan sebagai koneksi ground. Kemudian pin output ialah pin keluaran yang menghasilkan tegangan analog proporsional dengan suhu yang diukur. Ketika suhu berubah, sensor TMP mengubah hambatan internalnya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tegangan outputnya. Sensor ini menggunakan sensor termokouple berbasis silikon yang sensitif terhadap perubahan suhu. Sebagai tambahan, tegangan output sebesar TMP36 juga memiliki offset sebesar 0,5 volt yang berkorelasi dengan suhu yang diukur. Kemudian tegangan output analog ini dapat diukur dan diolah oleh mikrokontroler seperti Arduino untuk mendapatkan nilai suhu yang sesuai. Dengan demikian, prinsip kerja sensor suhu TMP36 berdasarkan pada perubahan tegangan output yang terjadi seiring perubahan suhu yang diukur. Selanjutnya yaitu prinsip kerja LCD. Pada rangkaian sensor pendeteksi suhu menggunakan Arduino dengan tampilan suhu pada LCD, ini mirip juga dengan prinsip kerja umum dari LCD. Pertama yaitu Arduino ini berfungsi sebagai otak sistem dan mengontrol proses pengambilan data suhu, pemrosesan dan tampilan pada LCD. Kemudian Arduino membaca data suhu dari sensor menggunakan pin input analog atau digital, terus sensor suhu dihubungkan ke Arduino melalui pin input analog atau digital. Lalu LCD dihubungkan ke Arduino melalui koneksi yang sesuai seperti koneksi paralel atau menggunakan modul I2C untuk mempermudah koneksi. Kemudian nilai suhu yang diukur oleh sensor akan ditampilkan pada LCD. Kemudian koneksi antara sensor suhu dan LCD. Untuk menghubungkan sensor suhu dengan LCD diperlukan beberapa koneksi antara kedua komponen tersebut. Pada sensor suhu diperlukan kaki positif sensor suhu yang dihubungkan ke pin DB1 pada LCD. Kemudian kaki tengah sensor suhu dihubungkan ke pin A0 Arduino. Kemudian kaki negatif sensor suhu dihubungkan ke ground dan pin DB3 LCD dan ground pada Arduino. Koneksi ini dihubungkan menggunakan kabel-kabel konektor. Selanjutnya proses
pengukuran suhu dan tampilan pada LCD. Jadi yang pertama, sensor suhu ini akan membaca suhu dan menghasilkan nilai analog, kemudian nilai analognya ini akan dikonversi menjadi suhu dalam derajat Celcius, kemudian nilai suhunya ditampilkan pada LCD dengan bantuan library liquid crystal, dan proses itu berulang dalam loop sehingga nilai suhu terus berubah. Selanjutnya, penutup. Kesimpulannya adalah Arduino telah berhasil disambungkan dengan sensor suhu dan LCD dengan simulator online yaitu Tinkercad, dan sensor suhu bekerja dengan mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya, sementara LCD bekerja dengan menampilkan hasil perubahan suhu. Dan nilai suhu yang diukur oleh sensor ini akan ditampilkan pada LCD dengan bantuan library liquid crystal dan fungsi-fungsinya. Dan untuk sarannya sendiri, simulasi secara virtual telah berhasil dilakukan sehingga dapat diimplementasikan kepada simulasi fisiknya dengan rangkaian yang serupa. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.